Hai hai, selamat datang kembali. Sebelum mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa tulis saran di bawah. Soal pertama, anak perempuan usia 5 tahun dirawat di ruang anak karena batuk, sesak nafas, dan demam. Hasil pengkajian, anak anoreksia, mukosa bibir kering, tampak sesak nafas, sulit tidur, batuk berdahak, suara nafas ronki, frekuensi nafas 46 kali per menit, frekuensi nadi 112 kali per menit, suhu 38,7 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang prioritas pada kasus di atas? A. Hipertermia. B. Gangguan pola tidur. C. Defisit volume cairan. D. Ketidakseimbangan nutrisi. E. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Silakan dijawab teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya E. Pada soal tampak anak mengalami batuk dan sesak nafas. Data yang menguatkan diagnosa prioritas adalah adanya batuk berdahak, suara nafas ronki, dan frekuensi nafas yang cepat. Suara nafas ronki terdengar apabila terdapat penumpukan sekret di jalan nafas. Maka ketika ada terjadinya penumpukan sekret, akan menyebabkan kompensasi napas menjadi cepat. Untuk anak usia 1-5 tahun disebut napas cepat apabila di atas 40 kali per menit ya teman-teman ya. Jadi 4 masalah keperawatan lainnya juga dialami pasien. Kan tadi ada A-nya hipertermia, suhu badannya kan 38,7 derajat Celcius tadi kan juga masuk. Terus kedua ada gangguan pola tidur, bisa kan karena kan tadi dia ronki, susah bernafas karena nafasnya 46 kali per menit, pasti dia gak tidur nyenyak. Terus defisit volume cairan, itu bisa dilihat dari data mukosa bibir kering. Terus ada ketidakseimbangan nutrisi karena anak ini mengalami anoreksia, tidak nafsu makan. Dan yang E itu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, ketidakefektifan jalan nafas itu adalah pilihan yang paling tepat, yang paling prioritas. Kenapa? Karena berhubungan dengan pernafasan dan jalur pernafasan. Kenapa harus diprioritaskan? Karena kalau tidak diprioritaskan, maka akan membuat si anak susah bernafas. Karena apa, teman-teman? Karena di jalan nafas dia ada sekret. Buktinya tadi pernafasannya udah mulai cepat tuh 46 kali per menit. Terus juga suara nafasnya sudah terdengar kan, suara ronki. Berarti apa? Berarti memang udah bermasalah di pernafasannya. Jadi kita harus memprioritaskan nafasnya dulu ya. Nanti baru yang lainnya kayak demam, kayak anoreksianya. Soal berikutnya, bayi laki-laki cukup bulan dilahirkan secara spontan di kamar bersalin. Hasil pengkajian Apgar skor menit pertama, warna kulit tubuh, tangan dan kaki berwarna merah muda. Denyut jantung 120 kali per menit. Menangis lemah ketika distimulasi. Sedikit gerakan. Pernapasan tidak teratur. Berapakah Apgar skor pada kasus tersebut? A5, B6, C7, D8, E9. Silahkan dijawab teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Kenapa? Coba. Teman-teman ingat gak yang kayak tabel Apgar skor? Ada appearance warna kulit itu kan kalau pucat dia 0, kalau badan merah ekstremitas biru poinnya 1, kalau seluruh tubuh kemerahan poinnya 2. Berarti udah ada 2 kan, karena di atas dibilang warna kulit tubuh tangan dan kaki berwarna merah muda. Terus ada poin berikutnya, frekuensi nadi. Kalau tidak ada nadi sama sekali itu adalah 0. Kalau di bawah 100 kali per menit itu 1 poinnya. Apabila di atas 100 kali per menit itu poinnya 2. Terus tadi pada kasus di atas frekuensi nadinya kan
di atas 100 kali per menit. Jadi makanya poinnya 2. Terus ada ketiga, reaksi rangsang. Kalau tidak ada rangsangan apapun ketika dikasih rangsang itu 0. Kalau waktu dikasih rangsangan dia ada sedikit gerakan, itu poinnya 1. Apabila dia batuk, bersin, dan aktif, itu poinnya 2. Tadi di kasus dia menangis lemah, jadi reaksi rangsangnya 1. Terus ada tonus otot. Tonus ototnya kalau tidak ada itu 0. Kalau ekstremitas dalam sedikit fleksi ya. Fleksi itu agak mendekat ke badan. Itu poinnya 1. Apabila gerakannya aktif itu poinnya 2. Tadi di sini disebutkan sedikit gerakan, itu kita ambil poin 1. Terus ada pernapasan. Kalau tidak ada napas sama sekali itu 0. Dan apabila ada pernapasannya lemah atau tidak teratur itu poinnya 1. Dan tadi di kasus ada dia bernafas ya teman-teman, tetapi tidak teratur, jadi makanya poinnya 1. Apabila dia teratur baik dan menangis kuat itu poinnya 2 untuk pernapasan. Teman-teman harus hafal tabel Apgar skor ya, adalah 7. Jangan lupa dihafal ya Apgar skor tabelnya. Soal berikutnya, seorang anak perempuan usia 5 tahun dirawat 3 hari yang lalu di ruang anak dengan keluhan sesak nafas dan kebiruan setelah bermain bola. Hasil pengkajian, anak memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Saat ini anak telah diperbolehkan pulang. Ibu merasa khawatir dan bertanya apa yang harus dilakukan jika anaknya mengalami kebiruan lagi di rumah. Apakah pendidikan kesehatan yang paling tepat untuk orang tua pada kasus tersebut? Pahami dulu soalnya teman-teman, yang ditanya adalah pendidikan. A. Asupan cairan. B. Beri istirahat cukup. C. Anjurkan anak nafas dalam. Maaf ya teman-teman, salah ketik jadi anjir. Itu anjurkan, maaf. D. Ajarkan posisi jongkok bila sesak. E. Lakukan aktivitas hanya dalam rumah. Aku masih terngiang-ngiang dengan C itu. Ya sudah ya, itu anjurkan ya teman-teman. Silakan teman-teman dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah D. Ajarkan posisi jongkok bila sesak ya. Kenapa D? Pada kasus tampak anak merupakan penderita penyakit jantung bawaan ya teman-teman ya. Kalau jantung bawaan kan tidak bisa sembuh ya. Kata kuncinya anak mengalami sesak dan kebiruan setelah aktivitas. Jadi dia itu sesak dan kebiruan apabila dia mengalami banyak aktivitas. Terus metode yang dapat digunakan untuk mempercepat alir balik vena ke jantung. Gimana kalau sama orang yang jantung bawaan? Tahu gak teman-teman? Ingat gak gimana caranya untuk mempercepat alir balik vena jantung ke jantung ya, maksudnya gitu? Enggak ya. Jadi untuk mempercepat alir balik vena ke jantung itu adalah dengan posisi jongkok teman-teman, dan memberikan posisi knee chest gitu pada pasien bayi ya. Kalau pada anak-anak yang sudah aktif itu bisa jongkok, kalau sama bayi itu kayak knee chest gitu, lututnya diarahkan ke bagian dada. Agar orang tua tidak khawatir, makanya kita harus mengajarkan posisi jongkok bila sesak pada anak di rumah ya. Oke, soal berikutnya. Seorang anak laki-laki usia 4 tahun dibawa ibunya ke puskesmas karena BAB cair sebanyak 6 kali dan mengeluh sakit perut sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, mata cekung, malas minum, konsistensi feses cair, frekuensi nafas 30 kali per menit, frekuensi nadi 100 kali per menit, suhu tubuh 37,2 derajat Celcius. Apakah hal utama yang perlu dikaji selanjutnya? A. Skala nyeri. B. Tanda vital. C. Turgor kulit. D. Jenis makanan. E. Tekanan darah. Tipu lagi deh aku di D. Jenis. Itu jenis makanan ya teman-teman. Maafkan aku yang selalu tipe ini. Oke, dijawab ya teman-teman. 1, 2,
3, 4, 5. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Pada kasus anak mengalami diare dan masalah utama adalah kekurangan cairan. Iya kan teman-teman, coba dilihat. Dia mengalami diare tuh. Terus udah 6 kali dia diarenya gitu. Umurnya 4 tahun loh, anak kecil, ya kan? Hal-hal yang perlu dikaji pada diare adalah tanda-tanda dehidrasi, teman-teman. Nah, di sini kita udah tahu kan si adik 4 tahun ini dia udah 6 kali nih diarenya. Kalau anak kecil udah 6 kali itu udah termasuk tanda-tanda dia udah dehidrasi. Dari data pengkajian perawat juga ada data tambahan loh, mata cekung nih. Udah kan? Pas kan? Dia dehidrasi nih. Udah dia malas minum. Itu tanda-tanda dehidrasi itu. Konsistensi feses cair ya. Frekuensi napas 30 kali per menit. Napasnya masih oke karena belum 40 kali per menit ke atas. Nadinya juga masih oke, suhu badannya juga masih oke ya. Masalahnya di mana? Dia lagi dehidrasi, teman-teman. Jadi jawabannya C. Kita harus mengkaji turgor kulit. Kenapa harus kita kaji turgor kulitnya? Itu apa sih gitu kan? Karena turgor kulit itu penting untuk mengetahui derajat dari dehidrasi agar kita bisa menilai atau membedakan tingkat dan derajat dehidrasi dengan apa? Dengan turgor kulit untuk status dehidrasi. Teman-teman harus baca lagi ya terkait turgor kulit, pemeriksaan turgor kulit gimana ya. Teman-teman kalau ada saran bisa typing di bawah ya. Soal berikutnya. Anak perempuan usia 4 tahun dirawat di ruang anak karena batuk, sesak nafas dan demam. Hasil pengkajian, kesadaran komposmentis, mukosa bibir kering, tampak sesak nafas, sulit tidur, batu berdahak, suara nafas ronki. Frekuensi nafas 47 kali per menit, frekuensi nadi 105 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Apakah intervensi kolaborasi yang paling tepat untuk kasus di atas? Ayo dijawab teman-teman. Sebelum dijawab, teman-teman harus pahami dulu di atas itu. Anaknya usianya 4 tahun tuh, terus dia batuk kan, sesak nafas, demam. Nah, kesadarannya komposmentis, berarti masih bagus kesadarannya. Mukosa bibirnya kering tuh. Nah, tampak sesak nafas, sulit tidur, batu berdahak, suara nafas ronki. Pernapasannya cepat loh teman-teman, 47 kali per menit. Kalau nadinya masih oke ya. Dia suhu badannya juga tinggi. Dia tuh demam sama dia susah bernafas. Kenapa? Karena ada ronki, ada dahak. Nah, kira-kira apakah intervensi kolaborasi yang paling tepat teman-teman? Ayo dijawab. A. Pemberian nebulizer. B. Terapi antibiotik. C. Suctioning. E. Fisioterapi. Jawabannya adalah A, teman-teman, pemberian nebulizer. Kenapa bisa A? Kenapa bukan C? Kan dia ada dahak. Coba lihat di pertanyaannya, apakah intervensi kolaborasi? Aku tanya nih, suctioning kolaborasi gak sama dokter? Ya enggak ya, kita ngelakuin sendiri. Tapi kalau pemberian nebulizer kita kerja sama enggak? Kolaborasi gak? Kolaborasi, karena nanti yang order obat nebulizernya itu adalah dokter, ya kan? Baru kita yang memberikan terapi uapnya ke anak gitu ya. Kalau terapi antibiotik juga termasuk kolaborasi dengan dokter, tapi ini masalahnya dia ada sekret, ada dahak di jalan nafasnya. Gimana cara kita membuat jalan nafasnya itu plong atau tidak ada hambatan jalan nafas, yaitu dengan nebulizer. Kalau di suction nggak bisa ya teman-teman, karena suara nafasnya ronki. Teman-teman cari tahu dulu suara nafas ronki itu seperti apa. Kalau di ibaratnya nih di pasien UGD ya, kita tuh ada penangannya itu A, B, C, D, E, R, W. Jalan nafasnya kita lihat. Kalau ada sumbatan, misalnya lidahnya jatuh ke belakang, kita pakein OPA atau gimana pun caranya. Kalau misalnya ada darah di kerongkongan, kita suction gitu kan. Tapi ini kita membuka jalan nafas si anaknya juga, tapi ditanyanya kolaborasinya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pemberian nebulizer teman-teman. Soal berikutnya, seorang bayi usia 10 hari dirawat di perinatologi setelah operasi pembuatan kolostomi. Hasil pengkajian, bayi rewel, refleks hisap baik, jahitan luka operasi baik, tidak ada pus, mukosa lembab, frekuensi nafas 50 kali per menit, frekuensi nadi 140 kali per menit, suhu tubuh 37,2 derajat Celcius. Perawat
akan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien. Apakah materi pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Perawatan stoma, B. Teknik menyusui, C. Manajemen nyeri, D. Pencegahan infeksi, E. Tanda bahaya pada bayi. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah A. Kenapa? Pada kasus terlihat data-data hasil evaluasi keadaan pasien. Jadi di sini dia menunjukkan adanya luka operasi yang baik dan tidak ada komplikasi stoma. Terus kalian harus tahu juga komplikasi stoma itu gimana. Komplikasi stoma itu adalah kemerahan pada mukosa, prolaps pendarahan, dan iritasi kulit di sekitar stoma. Maka selanjutnya adalah memastikan bahwa perawatan dan keluarga mampu memberikan perawatan yang tepat pada stoma untuk mencegah komplikasi jangka panjang selama anak dirawat keluarga. Maka pendidikan kesehatan yang tepat adalah perawatan stoma, karena kan si anak dibawa pulang ke rumah ya kan, nggak terus-terusan kan harus dirawat di rumah sakit gitu. Makanya kita harus memastikan perawatan stomanya itu bagus. Makanya kita memilih jawaban A. Soal berikutnya, bayi usia 8 hari dirawat di perinatologi dengan post-operasi pemasangan kolostomi hari ketiga. Hasil pengkajian, stoma merah muda, kantung stoma paten, feses lunak, skala nyeri ringan, perut tidak distensi, ibu belum dapat mengganti kantung stoma anaknya. Perawat telah melakukan perawatan pada stoma. Apakah data utama yang perlu dievaluasi pada kasus di atas? A. Skala nyeri, B. Lingkar perut, C. Karakteristik feses, D. Kondisi kulit sekitar stoma, E. Kemampuan ibu merawat bayi. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D. Kenapa jawabannya D? Karena yang ditanya di sini adalah apa yang harus dievaluasi, sedangkan yang telah melakukan perawatan stoma adalah perawat. Yang perlu perawat evaluasi adalah kondisi kulit sekitar stoma. Jadi pas kita mau ganti kantung stoma, kita harus lihat dulu kondisi. Kenapa perawat perlu melihat kondisi kulit sekitar stoma ketika akan mengganti kantung stoma? Biar kita bisa mengetahui apakah ada infeksi atau tidak, ya. Soal berikutnya, teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nanti aku kasih tahu jawaban yang benar. Jadi soalnya adalah bayi perempuan usia 9 bulan dirawat di ruang anak dengan keluhan demam sudah 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian berkeringat banyak, kulit kemerahan di daerah pantat, dan sudah 2 hari anak tidak dimandikan. Ibu menolak memandikan anaknya karena mempunyai keyakinan anak demam tidak boleh dimandikan. Suhu badan 38,5 derajat Celcius. Apakah tindakan pertama yang tepat? Apakah tindakan pertama yang tepat, teman-teman? Yang pertama kali ya. A. Memandi. Kalian ngerasa gak sih lidah aku belok? Apa karena aku pakai behel ya? Ya udah, kita fokus lagi ya. A. Memandikan anak tersebut di tempat tidur. B. Bersama dengan ibu memandikan anak di tempat tidur. C. Menganjurkan ibu untuk memandikan anak di tempat tidur. D. Memberikan penjelasan kepada ibu tentang manfaat memandikan anak di tempat tidur. E. Mengajarkan ibu cara memandikan anak di tempat tidur dengan air hangat. Silahkan dijawab teman-teman. Cukup sekian ya perjumpaan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada saran dan masukan, kalian bisa typing di bawah juga ya buat aku. Dan aku minta maaf kalau aku ngomongnya agak belo-belo dikit ya. Tapi semoga kalian ngerti. Tapi aku nerima kok saran sama apapun kritikan kalian untuk proses aku lebih baik lagi dalam penyampaian materi ya. Terus kalian kalau mau kayak Kak tolong dong dibahas soal misalnya apa gitu, kasih tahu aja. Nanti aku usahakan aku bikin konten lebih rajin lagi
Jangan lupa kalian support aku ya dengan cara subscribe akun YouTube aku. Semoga kalian nanti ujiannya lancar. Aku akhiri, wassalamualaikum.